perbedaan jamak takdim dan jamak takhir. Dalam jamak takhir boleh mendahulukan sholat yang kedua sebelum sholat yang pertama. Akan tapi disunahkan mendahulukan sholat yang pertama. Dalam jamak takhir tidak harus bersegera. Akan tapi sholat pertama dan tidak harus bersegera antara sholat pertama dan sudah. Jadi kalau jamak takhir tidak langsung bersegera ya. Misalnya kalau jamak takhir kita sholat maghrib di waktu isya. Habis sholat maghrib kita nyantai ngopi dulu boleh. Baru sholat isya. Niat sholat jamak qashar. Jamak dan qashar. Sama seperti sholat biasa yaitu niat sholat, menyebutkan nama sholatnya, menyebutkan kefarduan sholatnya, selesai. Hanya ditambahkan satu yaitu niat menjamak atau mengqashar. Ini lintaskan hati saja. Lintasannya bagi hati sudahlah. Kalau melintaskan hati model lintasannya gimana? Pokoknya seolah-olah kita memberitahu Allah yang maha tahu. Ya Allah, sholat asarnya nanti saya lakukan waktu zuhur. Gitu maksudnya. Gak usah 2 rakaat ya Allah gitu. Yang penting pahamnya, maknanya itu saja. Salah. Contoh dia dalam jamak takdim. Nah, ini usolli fardhu dhuhri jam'a taqdimin bil asri. Usolli fardhu dhuhri. Aku salat zuhur, jamak takdim. Bil asri dengan asar. Ma'muman atau imaman, terserah lillahi taala. Enggak harus begini juga. Ini hanya kebetulan kita tulis dalam bahasa Arab saja. Dengan bahasa apa saja. Aku sholat zuhur jamak sama asar karena Allah fardu karena Allah, selesai. Di saat sholat kedua usolli fardhul asri jam'a taqdimin bidzuhri, sama. Aku sholat zuhur jamak taqdim ma'al asar. Jangan dipersulit sholatnya. Intinya sholatnya niatnya seperti niat sholat itu sendiri, hanya dilintaskan kalau kita menyambung dengan sholat yang lainnya. Biasa anggap saja nggak pakai niat semacam ini. Kita sholat zuhur di waktu zuhur, asar mau dibawa ke waktu zuhur. Bayangin. Kita berada di Tegal jam 1 siang, di Tegal. Biar ingat kita lagi makan itu. Enak jam zuhur, ya, ada tandanya. Habis itu kita selesai makan, enak, kita sholat. Sholatnya jamak takdim. Asarnya pengen kita lakukan di waktu itu juga. Kita sholat zuhur, langsung aja sholat zuhur niat biasa aja deh, biar gak pusing. Aku sholat zuhur fardu karenamu ya Allah. Sholat zuhur. Allahu Akbar. Asarnya gimana? Nggak bisa saya niat sana, ribet. Terus ya sudah, pokoknya di dalam hati ngomong, ya Allah, asarnya nanti sekalian saya bawa waktu zuhur ya Allah. Dalam hati. Sudah sah begitu. Baru nanti assalamualaikum, baru sholat. Sholat asarnya biasa, nggak pakai jamaan-jamaanan, sudah. Sholli fardhu asri, sudah selesai. Karena sudah ada di hatinya tadi. Supaya nggak ribet deh. Sebab memang banyak ibu-ibu nggak bisa sholat itu gara-gara nggak bisa niatnya. Padahal ada kemudahan di dalamnya. Nah, ini perlunya fikih praktis itu fikih untuk memudahkan. Ini sengaja niat sini kita buat contoh saja, akan tapi ada keterangan ya. Kayak ini kurang kalau tidak ada keterangan, bahasanya boleh dengan niat. Ini ditulis ke depan, ditulis pakai catatan kaki, bebas dah gitu. Harus ada catatan kaki biar orang ngerti. Nanti gara-gara ditulis begini harus begini, tambah ngerepotin nanti sama orang. Contoh niat dalam jamak takhir, sholli fardhu dhuhri jamak takhirin bil asri. Ma'muman lillahi ta'ala. Sholat zuhur jamak takhir dengan asar. Yang kedua sholat zuhur dengan asar jamak takhir. Sudah, ini adalah cara untuk niat. Adapun tadi nggak disebut jamaan-jamaan juga sah. Yang penting dilintaskan di hati. Contoh niat sholat jamak dan qashar. Jamak dan qashar. Usolli fardhul asri qashran wa jamak taqdimin. Sudah qashar jamak taqdim. Bidzuhri dengan zuhur. Imaman ma'muman lillahi ta'ala. Usolli fardhul dhuhri qashran. Sholat zuhur qashar lagi. Wa jamak taqdimin bil asri. Jamak takdim lagi dengan asar, qashar dan jamak lagi. Usolli fardhu dhuhri, aku salat zuhur, qashran qashar. Wa jamak takhirin dengan jamak takhir, bidzuhri dengan zuhur. Usolli fardhu dhuhri, aku salat zuhur, qashran qashar. Wa jamak takhirin bil asri. Jamak takhir dengan asar, zuhurnya dengan asar. Ma'muman la ta'ala. Itu adalah contohnya. Lagi-lagi ini justru gara-gara tulisan ini kan ini merepotkan ya, mungkin mau dihapus saja ini. Tidak dimudahkan. Kita tidak ingin mempersulit orang. Ini adalah gambaran niatnya. Paling tidak maknanya ini loh yang kita maksudkan, kita hadirkan di hati kita. Contoh niat sholat qashar tanpa jamak. Usolli fardhul asri qashran, khalas. Asar tanpa jamak misalnya. Kita berangkat dari Cirebon habis duhur. Karena habis duhur kita sudah ada di sini, maka nggak ada jamak, nggak ada qashar. Keluar sampai Tegal kita ingin sholat asar, qashar saja, nggak pakai jamak. Usolli fardhul asri qashran. Ma'muan atau imaman. Catatan.
Jika jadi imam maka ditambah imaman yang artinya menjadi imam. Dan jika menjadi makmum ditambah makmuman yang artinya menjadi makmum. Itu pun tidak harus diucapkan. Tidak harus diucapkan supaya nanti gampang. Catatan, dalam niat jamak kita tidak harus menyebut jamak takdim atau jamak takhir dalam niat. Artinya kalau niat seperti sholat biasa juga sudah sah. Yang terpenting ada melintaskan, yang penting adalah melintaskan niat di waktu yang telah ditentukan seperti tersebut di atas. Melintaskan di waktu sholat, lintasan. Adapun niat mengkosor di dalam sholat kosor adalah sebuah keharusan mengkosornya. Supaya meniat kosor melintaskan hati mau mengkosor. Karena apa? Agar 4-nya bisa jadi 2. Karena hal ini akan merubah jumlah rakaat. Melintaskan saja nggak harus diucapkan. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.